Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen mata kuliah materi Quran, Hadis, MTS, dan MA. Saya Irman Maulana, semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 52105120013. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah materi Quran dan Hadis MTS MA dengan soal apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan Hadis, serta apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran, serta berikan contoh-contohnya. Nah, Al-Quran sendiri merupakan tulisan-tulisan suci keimanan Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan dalam bentuk kitab. Kata Al-Quran secara harfiah berarti bacaan, dan kitab ini adalah kompilasi dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah cahaya terkemuka umat Islam di seluruh dunia dan telah ada selama kurang lebih 1000 tahun untuk membantu penganut Islam menjalani kehidupan yang baik dan suci sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan terhadap perintah-perintah ini dalam kehidupan seseorang akan menuntun mereka pada keselamatan, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Nah, lalu bagaimana dengan hadis? Hadis yaitu kumpulan ucapan atau ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah sumber hukum dari agama Islam yang paling penting. Hadis juga menggambarkan tindakan, kebiasaan, pernyataan, dan persetujuan dari Nabi SAW terhadap tindakan atau perilaku orang lain di depannya. Nah, apa perbedaan Al-Quran dan Hadis? Kalau dilihat dari redaksinya, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan firman Allah. Oleh karena itu, penyusunnya pun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat Jibril hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan hadis memiliki redaksi yang berbeda-beda antara hadis satu dengan hadis yang lain, meskipun makna dan arti yang terkandung sama. Perbedaan dalam hadis ini disebabkan karena pada awalnya hadis disampaikan hanya melalui hafalan dari para sahabat, bukan ditulis. Perbedaan berdasarkan kemujizatannya. Yang sudah banyak diketahui adalah bahwa Al-Quran merupakan mukjizat, baik lafal maupun maknanya, sedangkan hadis sendiri bukan termasuk mukjizat. Berdasarkan kepastian isi dari Al-Quran bersifat mutlak karena dinukil secara mutawatir, sedangkan hadis kepastian isinya tidaklah mutlak karena perawi pada tingkat sanadnya. Itulah alasan kenapa kita sering mendengar hadis yang sifatnya sahih, hasan, dan dhaif. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu bayan at-tasyri', yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya, hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan suci Ramadan. 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik yang merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir atau menafsirkan Al-Quran. Berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal. Contohnya, penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Suatu hari Rasulullah didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri
potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dan yang terakhir yaitu bayan an-nasakh atau mengganti ketentuan yang terdahulu. Nah, para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan sahabat karib secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Itu saja, sekian jawaban untuk UTS mata kuliah Quran Hadis MTS dan MA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.